Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Afifah, NIM 2103011117 akan mempresentasikan mengenai hasil analisa jurnal gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi kinerja karyawan di PT Kinanta Indonesia. Judul artikel yang saya ambil yaitu Gaya Kepemimpinan Islami terhadap Motivasi Kinerja Karyawan di PT Kinanta Indonesia sendiri. Kemudian judul jurnalnya yaitu Amiyah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Volume 2 nomor 1 pada Maret 2022. Dengan penulis yaitu Eki Saifur Rahman, Jalaluddin Aisinwani dan diterbitkan pada tahun 2022 yang memiliki objek penelitian yaitu pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap motivasi kinerja karyawan di PT Kinanta Indonesia. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi pustaka. Gambaran umum mengenai artikel. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Dalam memahami motivasi kerja dalam Islam, terlebih dahulu perlu mengetahui tentang fungsi serta kedudukan pekerja. Bekerja atau mencari nafkah dalam Islam merupakan suatu kewajiban serta ibadah yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, motivasi ini tidak hanya berdasarkan apa yang diucapkan oleh motivator, tetapi dengan melihat gaya kepemimpinan, yaitu menjadi motivasi terhadap karyawannya. Fokus atau tujuan penelitian sendiri yaitu mengetahui gaya kepemimpinan Islam terhadap motivasi kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan atau yang dilaksanakan oleh leader di PT Kinanta Indonesia ini sudah sesuai dengan aturan gaya kepemimpinan Islam. Karena unsur gaya kepemimpinan Islam yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh semuanya sudah terpenuhi. Gaya kepemimpinan Islam yang diterapkan pada PT Kinanta Indonesia mempunyai efek terhadap motivasi kinerja karyawan, di mana para karyawan merasa terbantu dan terlindungi dengan sikap leader yang memiliki gaya kepemimpinan Islam. Selain itu, para karyawan juga banyak yang merubah niatnya yang tadinya hanya sebatas kerja mengejar urusan duniawi, berubah mengejar dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan menuju kehidupan atau urusan ukhrawi. Karena leader di PT Kinanta Indonesia selalu memberikan arahan dan motivasi kerja setiap selesai bekerja, yakni saat briefing akhir pekerjaan atau serah terima pekerjaan antar shift. Hasil analisa dalam meningkatkan motivasi karyawan diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan karyawannya dengan baik. Apakah gaya kepemimpinan Islam itu berhubungan dengan motivasi karyawan berdasarkan syariat Islam? Inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil topik penelitian mengenai gaya kepemimpinan Islam terhadap motivasi karyawan PT Kinanta Indonesia. Fokus atau tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui apa sih gaya kepemimpinan Islam itu terhadap motivasi kinerja karyawan di PT Kinanta Indonesia. Gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan pada PT Kinanta Indonesia ini memiliki 4 sifat, yaitu sifat sidik yang berarti jujur. Dalam firman Allah pada surat Maryam ayat 50 menegaskan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka sebuah tutur yang baik dan mulia. Kejujuran adalah modal berharga bagi setiap manusia dalam menjalankan segala aktivitas. Begitu juga dengan seorang pemimpin di PT Kinanta Indonesia atau leader yang memimpin karyawannya menerapkan sifat kejujuran dalam memberikan suatu pekerjaan, seperti jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Sifat yang kedua yaitu amanah yang memiliki arti terpercaya. Selain kejujuran adalah amanah atau komitmen yang menjaga kepercayaan. Amanah sendiri merupakan sikap tanggung jawab. Jika suatu urusan ini sudah diserahkan kepadanya, maka niscaya orang percaya bahwa itu akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, para Rasul Allah ini dipastikan dapat dipercaya dan tidak pernah berkhianat terhadap Tuhannya dan juga terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106-107, "Idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, inni lakum rasulun amin."
Ketika saudara mereka, Nabi Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Sifat amanah ini diperlukan dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, seorang leader di PT Kinanta Indonesia yang memimpin karyawannya menerapkan amanah seperti menepati janji dan transparan dalam hal apapun. Kemudian yang ketiga yaitu sifat fatonah yang memiliki arti cerdas. Para Rasul Allah dapat dipastikan seseorang yang cerdas memiliki daya intelektualitas dan daya nalar yang sempurna. Allah menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 51, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh sebelum dia, Nabi Musa dan Nabi Harun telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Seorang pemimpin perusahaan itu haruslah cerdas karena selain menjalankan tugas yang sudah ditetapkan, seorang pemimpin harus mampu mengatasi setiap keadaan. Contohnya, ketika leader di PT Kinanta harus mengatasi suatu masalah yang karena banyak karyawan yang izin tidak masuk karena sakit atau yang lainnya, maka keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap output yang harus dicapai perharinya. Dengan cepat, leader tersebut mengajukan bantuan kepada supervisor agar diberi manpower dari gedung yang lain atau dari bidang yang lain. Kemudian yang keempat, sifat tablik. Tablik memiliki arti menyampaikan hal-hal yang datang dari Allah SWT dan mustahilnya itu yaitu kitman, yaitu menyembunyikan segala sesuatu yang datang dari Allah SWT. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah SWT menegaskan, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanah, Allah tidak memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sifat tablik sangat diperlukan oleh seorang pemimpin perusahaan dan berkaitan dengan amanah. Segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan seorang pemimpin itu harus menyampaikannya. Salah satu contoh yang dilakukan oleh seorang leader di PT Kinanta yaitu melakukan evaluasi di akhir jam kerja. Tujuannya agar seluruh karyawan ini mengetahui kesalahan dan variabel apa saja yang telah terjadi pada saat bekerja untuk diperbaiki. Seperti pada salah satu karyawan yang belum menyelesaikan pekerjaannya ketika waktu mendekati jam pulang, leader tersebut mengingatkan kepada seluruh karyawan agar membantu karyawan yang belum menyelesaikan pekerjaannya dengan syarat pekerjaan karyawan itu sendiri sudah selesai, maka diharuskan membantu yang lain. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh leader di PT Kinanta Indonesia itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan gaya kepemimpinan Islami. Karena gaya kepemimpinan sidik, amanah, fatonah, dan tablik semuanya sudah terpenuhi. Selain itu, para karyawan juga banyak yang merubah niatnya yang tadinya hanya sebatas kerja mengejar urusan duniawi, berubah mengejar dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan menuju kehidupan atau urusan ukhrawi atau akhirat. Karena leader di PT Kinanta Indonesia selalu memberikan arahan dan motivasi kerja, yakni saat briefing awal dan akhir pekerjaan atau pada saat serah terima pekerjaan antar shift. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.